warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini adalah perwakilan dari podcast 109. Jadi, saya Rehana Islanova, biasa dipanggil Hana. Saya Vanessa Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Vanessa. Dan saya Ahmad Faryab Qori, biasa dipanggil Fahri. Oke, kita akan membahas tentang mental health. Sebelumnya, Fahri, boleh nggak aku tanya, apa itu mental health? Menurut saya mental health itu kondisi kesejahteraan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Baik, jadi mental health bisa didefinisikan sebagai pengaruh untuk otak kita di mana kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kita inginkan. Untuk pertanyaan yang kedua, bisa nggak aku bertanya kepada Vanessa? Bisa? Kamu bisa menyebutkan apa saja dampak positif dari mental health itu? Menurut saya, dampak positif mental health adalah kemampuan untuk mengatasi stres. Orang dengan kesehatan mental yang lebih baik lebih mampu menghadapi tantangan dan stres. Oke, jadi untuk dampak positif mental health itu apa sih, Vanessa? Oke, jadi dampak positif mental health adalah kemampuan mengatasi stres. Orang dengan kesehatan mental yang baik lebih mampu menghadapi tantangan dan stres dalam hidup. Mereka memiliki mekanisme coping yang lebih sehat untuk mengatasi kesulitan. Jadi dampak positif mental health itu tuh bisa diartikan sebagai penyemangat hidup ya? Iya, betul sekali. Oke. Kalau dampak negatifnya apa nih? Aku penasaran ya, Fahri ya. Kamu tahu nggak dampak negatifnya mental health itu apa? Kayaknya seperti kesehatan fisik yang mulai menurun, stres yang berkelanjutan, dan perasaan sedih itu. Oh, jadi itu mengganggu hidup banget ya. Kamu pernah nggak merasakan gangguan mental kayak apa gitu-gitu? Nggak pernah sih kayaknya. Mungkin kalau kamu merasakan mental health atau kesenangan dalam diri kamu, kepercayaan diri sesuai tadi yang itu saya tanyakan, yang nomor 1, mental health itu kan kata kamu adalah agar diri kita bebas melakukan sesuatu, merasa senang, merasa nyaman. Pernah nggak kamu merasakan itu dan kenapa sih? Mungkin pernah. Itu pas aku lagi apa ya? Apa ya? Mungkin saat turnamen itu sih. Turnamen apa? Turnamen game lah. Game apa? Aduh, nggak bisa disebutkan. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa disebutkan. Nggak Ya bisa, pokoknya nggak bisa. itu turnamennya gimana? Apa yang dari turnamen itu membuat kamu senang gitu? Apa? Iya sih. Kepercayaan diri kamu kembali. Itu apa? Kepercayaan diriku sangat. Kalian pernah nggak itu punya cerita yang mau dibagikan tentang kesehatan mental health atau punya siapa gitu? Aku ada sih, ini cerita temenku, tapi namanya bisa disamarin gak? Bisa sih. Oke, aku samarin jadi Dina aja ya. Jadi, Dina itu gadis yang selalu terlihat ceria dan periang. Ternyata dia juga menyimpan kecemasan yang cukup dalam. Kecemasan ini membuat Dina merasa tidak cukup baik dan khawatir tentang masa depannya. Kasian ya. Iya, meskipun berusaha menyembunyikannya, kecemasan ini selalu menghantui Dina di kehidupan sehari-harinya. Setelah mencoba berbagai cara untuk mengatasi kecemasan sendiri, Dina akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Dina pergi ke seorang psikolog. Dina belajar untuk memahami dan mengelola kecemasannya. Perjalanan penyembuhan tidak mudah, namun dengan dukungan orang-orang di sekitarnya dan konsisten dalam menjalani terapi, Dina berhasil mengatasi kecemasannya dan hidup lebih bahagia. Oh, jadi kita bisa belajar dari kisahnya Dina ini tadi kalau nggak semua yang di depan itu terlihat baik-baik saja. Iya. Jadi semua orang itu menyembunyikan kesehatan mentalnya ya. Iya. Waduh, kayaknya kesehatan mental nih bahaya banget ya kalau buat kehidupan seseorang. Dia itu soalnya bisa membuat jiwa kita terganggu dan membuat kelangsungan hidup itu jadi nggak enak. Kan siapa yang mau juga nggak sih hidup tapi dipenuhi dengan bayang-bayang yang nggak mengenakan hati gitu. Iya sih, itu rasanya nggak enak banget gitu. Kayak ngerasa pakai topeng gak sih? Pakai Iya. topeng. Tuh,
aku bersyukur sih Kak, aku itu nggak pernah kayak gitu, alhamdulillahnya juga. Kalian ada cerita lagi nggak? Tuh Mungkin mungkin kamu, Papri Hana? atau kamu coba. Oh iya dari tadi aku nggak pernah cerita ya. Ya nih. Nggak pernah ngomong ya. Kamu Aduh. tanya mulu dah. Ya kan bagianku kan itu. Gimana sih? Iya sih. Aduh. Cerita Tapi lah. mungkin cerita lah, berbagi cerita sama kita-kita. Ceritanya siapa ya? Ceritanya siapa? Soalnya temanku ini banyak, tapi dia itu soal percintaan yang bisa mengganggu mental health-nya dia. Aku bakal cerita Ya temanku. mungkin apa-apa itu apa-apa. Aku itu punya temen, kita pakai nama samaran Ya. ya. Maaf kalau ada yang namanya sama sekali lagi. Maaf banget, jangan sampai banget ya, tersinggung ya. jangan tersinggung ya. Kita Maaf nggak ya. ada niatan untuk menyinggung kok. Ya, kita hanya menyamarkan saja. Kita tidak menyebutkan nama asli satu pun di sini ya. Jadi aku itu punya temen, kita sebut saja namanya Tias. Jadi si Tias ini tuh dulu mempunyai pacar. Siapa tuh? Siapa tuh namanya? Siapa ya? Kita samarin dulu aja, namanya itu Hirza. Iya. Nah, si Hirza ini, aduh kalau aku ingat cerita ini mau ketawa, soalnya dia tuh sampai kayak lucu banget gitu loh. Kalian kenapa ketawa? Penasaran gak sih kita? Gimana tuh ceritanya? Gimana Boleh ya? lanjutin nggak? Oke, Boleh oke. lanjutin nggak? Aduh, gimana ya? Jadi itu ceritanya dia tuh dulu punya pacar, dia tuh pacarnya online, tau nggak sih? Pacarnya virtual ya? Iya, dari APK kita nggak bisa sebut APK-nya ya, kita takut di. Iya. Aduh, gimana ya? Dia itu udah pacaran 2 tahun. Waduh, Ih, lama lama juga ya. Itu nggak pernah teleponan, nggak pernah VC gitu-gitu. Terus Nah, si Irza ini tiba-tiba itu hilang tanpa kabar. Nggak tanggung jawab banget itu cowok. Tanggung jawab. Nah, si Tias ini cerita ke aku, Hana, dia lo gini-gini, dia lo nggak pernah ngehubungin aku lagi, dia nggak pernah ngechat aku lagi. Biasanya tuh dia nge-pub. Terus aku tanyain, kamu pernah VC atau fit call? Fit call sama VC sama ya? Iya sama. Iya. Telepon Iya, nggak sih sama. telepon? Ya telepon sama fit call pernah nggak? Dia bilang nggak pernah. Hah? Kamu 2 tahun nggak pernah fit call? Terus habis itu aku itu bilang, lah kamu ditinggalnya tiba-tiba? Iya, tiba-tiba banget dia hilang. Nah, kalau ketemuan gitu nggak pernah tuh? nggak pernah fit call aja nggak pernah. Mungkin dia udah punya pacar nggak sih? Bentar, ini ada plot twistnya. Apa tuh? Apa tuh? Nah, ternyata si Yuza ini tuh deket. Maksudnya jaraknya tuh deket dari rumah. Soalnya Waduh, di tetanggaan APK itu. di APK ini ternyata ada yang kayak nomor-nomor yang deket-deket gitu loh. Kalian tahu gak sih? Nah, Tahu. tahu kan? Kalian tahu aplikasinya ya kan? Ya. Gitu lah. Nggak boleh disebut. Itu ada itunya. Ada kayak ikut lokasinya gitu, yang terdekat mana. Nah, itu ternyata si Hirza ini perempuan. Waduh. Jadi kayak- si Tias itu pacaran sama perempuan. Iya. Oh, Jadi dia gitu ya? iya, dia itu kayak mental health-nya terganggu. Dia tuh nilainya tuh sampai turun. Waduh. Sampai turun dia tuh sampai kalian tau gak sih tren-tren yang nyilat-nyilat tangan sampai berdarah Ya, terus barcode. gitu ya. Iya, barcode. Iya, ya ampun sampai gitu. Untungnya sih sekarang dia baik-baik aja dan sudah punya pasangan baru ya tentunya. Selamat ya. Selamat ya Tias. Sekali lagi Selamat. untuk namanya disamarkan ya Disamarkan ya. teman-teman. Tapi- Jangan sampai tersinggung ya. Yang namanya Hirza jangan sampai gitu loh. Iya loh. Itu Irza itu parah banget sih. Oke, jadi gitu aja podcast dari kita. Maaf ya bila ada kesalahan kata. Sekian dari Makasih kita. yang sudah untuk mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.